Tersesat di hutan. Ini pengalaman yang tidak akan pernah bisa saya lupakan seumur hidup. Dan ini pertama kali dalam hidup saya. Dan saya ngalamin sendiri. Ceritanya, saya pulang ke Madiun, Jawa Timur. Karena bapak saya tinggal di sana. Ngasih kejutan ke bapak kalau saya pulang nggak ngomong. Begitu pas di sana bener, bapak surprise gitu. Kaget dulu, mulai tuh gitu. Oke. Terus tanya, bapak pengen apa? Karena kepulangan saya memang pengen nyenengin orang tua. Bapak pengen kemana? Biasanya bapak jawab tuh pengen nggak pengen kemana-mana lah, aku pengen cuma di rumah aja. Gitu. Tapi ini bapak beda, aku pengen nyekar, pengen ke makam mbahmu, ke bapak sama ibunya bapak le gitu. Oh iya mbah, berarti kakek dan nenek saya. Bapak itu asli Randu Blatung. Randu Blatung itu letaknya di Jawa Tengah. Berangkatlah kita, persiapan udah matang, kita berangkat naik mobil, saya yang bawa mobil. Kita lewat tol. Kalau lewat tol itu dari Madiun ke Ngawi hanya 10 menit, gitu kan, karena ada tol. Biasanya bisa sampai 1 jam lebih, tapi ini hanya sekitar 5-10 menit udah nyampe. Tiba-tiba di Ngawi, saya pakai GPS. Saya pengen motong jalan sebenarnya. Nah bapak itu merasa yakin bahwa lewatnya nggak sini, lewatnya ini kene gitu. Tapi karena saya terlalu percaya sama GPS, udahlah pakai GPS pak yang bener, ini GPS nih bener, udahlah ikut aja. Gitu. Terus bapak akhirnya nyerah dan perdebatan dimenangkan oleh saya. Gitu. Akhirnya saya ngikutin GPS tuh. Kita masih lewat sawah, masih lewat perkampungan, masih lewat jalan aspal. Tiba-tiba jalan menyempit. Terus tanpa sadar jalan itu kita sudah hampir setengah jam di perjalanan. Kok jalannya makin kecil ya? Sudah nggak ketemu aspal gitu kan. Tapi GPS menunjukkan waktu, aman ini, bentar lagi nyampe kok. Nih pak, waktunya hanya satu setengah jam lagi kita nyampe. Loh, kok cepet banget? Harusnya masih ada 2,5 jam lagi gitu. Iya, karena pakai GPS. Akhirnya jalan tuh kita ngikutin. Tiba-tiba kok gelap. Isinya banyak pohon jati. Padahal itu waktunya siang hari. Banyak pohon jati mayungin kita. Rasanya teduh tapi gelap, lebih ke gelap dan suasananya nggak enak gitu. Wah, nyasar nih. Terus tapi nggak ngerti kenapa saya ini kekeh banget untuk melanjutin jalan. Jadi kayaknya mungkin tengsin, kalau mundur wah nggak salah jalan. Jadi masih berkeras hati untuk jalan lagi. Meskipun bapak nanya, yakin le ini lewat sini gitu. Iya pak yakin. Begitu pas di tengah jalan kita udah jalan lagi, mentok. Kita baru sadar kalau kita di tengah hutan. Karena mobil aja yang kita laluin jalannya itu jalan setapak. Kita maksa untuk bisa masuk. Itu nggak ngerti kenapa bisa kayak gitu. Kita bisa nekat sampai masuk ke hutan. Terus akhirnya kita turun tuh di situ. Kita nengok belakang, nengok kanan kiri. Kita di hutan loh. Kok bisa mobil tuh melaju gitu? Gimana ceritanya ini tadi? Terus kita mau putar balik nggak bisa, karena nggak ada putaran balik, nggak bisa. Mau dipaksa mobil kita bisa nyusruk tuh. Jadi akhirnya kita jalan tuh, maju ke depan, sampai kita nyerah. Kita turun dari mobil lagi, hampir setengah jam kita minta tolong warga dan tidak ada yang ngedenger karena itu tengah-tengah hutan. Padahal saya lagi deg-degan banget, ini gimana. Terus bapak juga bingung gitu gimana. Padahal bapak itu biasanya tenang banget, tapi kelihatan banget dari wajahnya gusar. Wah ini di hutannya ada yang nggak beres nih. Apalagi mbak tuh kebingungan. Wah gimana ini. Tapi mencoba untuk positive thinking. Akhirnya kita tetap jadi setengah jam minta pertolongan di tengah hutan. Tolong, assalamualaikum. Nggak ada jawaban karena benar-benar di tengah hutan. GPS mati. Nggak ada sinyal sama sekali. Jadi kita bingung mau telepon siapa, nggak ada. Akhirnya setelah berhenti 30 menit kita memutuskan untuk oke, ayo jalan yuk. Ya udah ayo jalan. Bismillah. Kita jalan. Itu rasanya lama banget. Hampir muter itu bisa sampai 1 jam kita mungkin sudah ada di hutan itu. Tapi
jam digital di mobil itu nunjukin masih HAM. Ini sekitar, kok baru sekitar 15 menit sih kita tersesat gitu. Padahal udah hampir 1 jam kita ngerasanya. Mungkin psikisnya, wah boring nih kita, gimana caranya, segala macam, waktu jadi terasa lama. Tapi padahal baru sebentar gitu. Tapi kok ngerasa ada yang aneh gitu. Allahu alam ya. Akhirnya bapak itu bilang, kita ini mau niat baik loh. Kita ini mau ziarah ke makam Mbah untuk berdoa. Jadi pasti ada jalan kok. Belum selesai begitu, itu tiba-tiba ketemu 2 orang bocah yang muncul dari tengah hutan tiba-tiba dengan ciri khas motor anak desa gitu, nggak ada plat nomornya, terus dia nggak pakai sendal, terus mukanya penuh debu gitu kayak tanah liat. Ada juga, terus ini dari hutan nih, terus tanya lele gitu, panggil terus minta tolong untuk dianterin. Ada jalan nggak, ngerti jalan nggak ke minimal jalan raya? Terus dia bilang nggak ada kalau jalan raya, tapi pakai bahasa Jawa ya. Saya translate bahasa Indonesia. Dia bilang, dari mana mas? Kok bisa lewat ke sini gitu? Ini hutan gitu. Bingung juga, kok bisa? Aku pakai GPS gitu. Dia nggak mudeng dia. Terus akhirnya dia bilang sepakat untuk nganterin kita. Kita dianterin tuh. Dia naik motor, kita di belakang. Kita udah seneng tuh, udah lega, udah wah alhamdulillah ada pertolongan. Pas berapa menit mereka ngilang. Wah kecepatan nih karena naik motor, dan kita kan lambat kan, karena jalannya bener-bener hutan. Kita motong semak-semak dengan mobil kita sampai di tengah jalan. Akhirnya ketemu lagi tuh anak. Wah itu dia. Terus dia bilang, dek, ojo ngebut loh. Tak tunggu kok pak, aku alon-alon kok katanya. Aku pelan-pelan kok. Bapaknya yang katanya yang terlalu pelan katanya. Kayaknya enggak. Kita jalan. Terus di situ ketemu supir truk, iseng nanya, loh kok ada mobil gitu. Jadi supir truk itu memang ngangkutin kayu yang jalannya nggak ke situ. Terus ngobrol, diarahin jalan. Dia bilang supir truknya, nggak mungkin mundur. Kalau mundur malah bisa celaka, karena nggak tahu jalan juga. Bisanya cuma maju. Tapi beberapa masih lama perjalanan. Wah ya udah, kita jalan lagi. Akhirnya ketemu tuh rumah warga. Sempat mampir terus tanya. Jadi ada kandang-kandang sapi gitu. Terus tanya rumah warga, ada jalan nggak bisa keluar dari sini? Oh ada. Berapa meter? Berapa kilo? Sekitar 1,5 kilo pokoknya dari sini. Wah udah lega dong. Udah pikirannya udah jalan aspal. Ah mantep nih. Termasuk sama anak tadi, dia masih nganter. Jalan kita ngikutin arahan, belok kiri kalau nggak salah. Karena ketemu 3, 4 rumah warga lah. Berarti pas belok katanya 1,5 kilo, kok masuk hutan lagi. Aduh ya Allah, kenapa ini nggak nyampe masuk hutan lagi. Terus si anak itu ngilang juga. Terus kita akhirnya tetap memutuskan untuk lanjut. Sampai lanjut baru tuh ketemu, ada satu warung di situ, ada ketemu ibu-ibu ngobrol. Mas dari mana gitu? Kalau di sini banyak doa ya, kesesat segala macam, banyak doa, banyak sholawat. Di sana jalan kok ada memang jalan ke menuju Randu Blatung. Jadi ikutin arahannya aja. Akhirnya ketemu anak tadi, terus nganterin menuju ke jalan. Nah, pas kita akhirnya ketemu jalan yang belum aspal nih, ketemu jalan. Alhamdulillah ketemu jalan. Itu anak dikasih uang, dia nolak. Dia bilang, enggak mas, aku ki nulung loh, mau aku gitu. Pakai bahasa Jawa. Dia nggak mau dikasih uang, sudah ngebantu kayak gitu. Banyak banget pelajaran di situ. Ketemu orang tulus yang kita pikir wah pasti mau ninggal, pasti apa segala macam, tapi ternyata enggak. Kita kalah dengan pikiran kita sendiri. Akhirnya tuh baru tuh ketemu jalan raya. Terus kita udah lega tuh, alhamdulillah. Walaupun jalannya rusak ya. Di situ kita akhirnya ngobrol dengan beberapa warga yang ciri khasnya mereka cari entung namanya. Entung itu kepompong yang mereka olah untuk dimakan. Ketemu mereka, ngobrol. Akhirnya melanjutkan perjalanan dan nyampe tiba-tiba di Randu Blatung. Gak ngerti jalannya lewat mana, tiba-tiba kita muncul di salah satu kebun. Di salah satu rumah warga di Randu Blatung. Itu
lewat belakang kebon. Loh kok jalan kebon gitu. Terus bapak langsung inget, ini jalan di Randu Blatung ini gitu. Ini gitu. Bapak langsung inget tuh jalan ke sana ke rumah. Akhirnya kita ziarah ke makam Mbah. Ternyata kepulangan saya ke Madiun tanggal 14 kemarin itu pas 11 tahun ibu saya meninggal dan saya ziarah di situ. Saya pengen ziarah, bapak juga pengen ziarah. Jadi memang nggak ngerti pas banget waktunya. Terus banyak yang DM cerita tentang banyak juga orang-orang yang kesesat di hutan. Cerita-cerita yang mereka baru bisa keluar setelah sholat di hutan. Baru cerita banyak yang kesesat hampir 8 jam di tengah hutan. Banyak banget cerita itu. Tapi apa yang terjadi, saya meyakini bahwa itu kuasa Allah. Dan pelajaran untuk saya adalah ya jangan ngotot gitu. Jangan terlalu bersikeras, apalagi kepada orang tua. Jadi bodoh itu bahaya, tapi lebih bahaya lagi ternyata jadi sok pinter. Itu mengabaikan nasihat orang tua. Jadi ini pelajaran buat semuanya. Dan apa yang saya alami semoga jadi pelajaran untuk semuanya. Bahwa kita harus hati-hati dimanapun kita berada. Kita harus junjung adat. Jangan bilang gak percaya hal apapun. Jangan sombong seperti itu. Junjung tinggi adat. Tapi dengan keyakinan, dengan niat baik. Kalau ada niat baik selalu pasti ada jalan. Indonesia itu luas banget dengan segala kebudayaannya. Dan tersesat di hutan ini akan jadi cerita saya bersama bapak dan kakak saya yang akan sangat memorable, yang akan nanti saya ceritakan untuk anak cucu saya dan buat pengalaman buat teman-teman. Semoga nggak banyak yang ngalamin setelah apa yang saya ceritakan. Semoga manfaat. Kenapa itu? Dibuka coba. Pironan iki? 10.000. 10.000? Nggih. Oh, iki dipangan? Nggih. Urip gak iki? Mboten. Wes entuk iku apa? Ular? Nggih maune. Oh. Oh, iki tinggal mangan? Mboten. Tinggal mangan toh? Mboten diolah. Diolah meleh? Nggih. Goreng? Nggih. Mangane karo apa iki? Nggih digadung nggih. Tarik rego